Selanjutnya kita akan masuk pada sesi kongres yang akan dipimpin oleh Bapak Sekjen FDTI Indonesia, Bapak Isradi Jainal. Dengan ini kami mengundang dengan hormat Bapak Sekjen untuk mengambil tempat di atas panggung dan akan memimpin sesi kongres ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yakni Kongres 3 FDTI yang akan diawali dengan laporan pertanggungjawaban. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengundang Bapak dan Ibu pengurus inti, antara lain Prof. Nizam, saya persilahkan, Bapak Ketua Umum FDTI, kemudian Bapak Wakil Ketua Umum, Bapak Prof. Ngakan, kemudian bendahara diwakili oleh Pak Rusdin, saya persilahkan ke atas. Bapak Wakil Sekjen, Pak Zakir Sabara. Oke, sekedar pemberitahuan atau penyampaian kepada Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini Ibu Sri Maulina, Bendahara Umum, tidak ada di tempat, oleh karena yang bersangkutan akan mengawinkan putrinya dan pembacaan laporan akan disampaikan oleh Wakil Bendahara. Nah, dalam mekanisme ini kita memakai tradisi Forum Dekan Teknik Indonesia. Jadi sekedar informasi sebagai pengantar, Forum Dekan Teknik Indonesia itu keanggotaannya abadi. Dalam artian semua mantan dekan akan senantiasa ketemu dan dia adalah anggota kehormatan dari Forum Dekan Teknik Indonesia. Anggota biasa yang punya hak suara adalah para dekan yang lagi menjabat. Anggota luar biasa adalah orang yang dianggap berjasa pada organisasi, dan anggota kehormatan yang lain adalah deklarator FDTI. Jadi kepada para dekan, sekalipun nanti Bapak Ibu sudah mantan, kita akan tetap bersinergi kapan dan dimanapun, apakah di saat jadi rektor, dirjen, menteri, dan apapun itu, wakil presiden sekalipun. Karena FDTI kita sudah bangun tradisi sebagai satu keluarga besar. Yang satu. Terus yang kedua, yang unik daripada kongres kita ini, kita tidak akan bahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, oleh karena kita berbasis akta notaris. Akta notaris itu kita sudah undangkan pada tanggal 10 Desember 2019 bersamaan dengan Hari Hak Asasi Manusia. Nah, dengan demikian, sekalipun kita bahas saat ini, itu tidak akan mengganggu. Secara hukum tetap anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada di ADART itu yang akan berlaku. Kita ada ruang untuk membahas ADART di Kongres dan Rakernas. Jadi Rakernas yang lalu di Balikpapan yang dilaksanakan pada tanggal 9 November itu adalah mekanisme merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dibuat oleh pengurus sebelumnya, kemudian diperbaiki, disesuaikan dengan keinginan undang-undang. Jadi di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hal-hal yang spesifik itu sudah sesuai semuanya, ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Di tahap awal ini kita akan mendengar laporan dari Ketua Umum FDTI, Bapak Prof. Nizam. Tapi sebelumnya itu saya serahkan pimpinan sidang kepada Bapak Waketum, Prof. Ngakan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi menjelang siang ya, sangat luar biasa FDTI ini. Kami pengurus ya tentu Bapak Ketua Umum Prof. Nizam, saya Wakil Ketua Umum, Pak Sekjen, Pak Isradi, Pak Wasekjen, Pak Zakir, dan Ibu Bendahara tadi Ibu dari USU ya, Ibu Sri Maulina tidak bisa hadir beliau karena pengukuhan ya. Kemudian diwakili oleh
Wakil Bendahara Umum ya, Pak Andi Rusdin ya, Pak Andi Rusdin ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kebetulan yang Bapak Ketua Umum sudah menjadi Dirjen Dikti Ristek ya. Kemudian Pak Sekjen menjadi Rektor Uniba ya, dan saya juga menjadi Wakil Rektor 3 di Udayana ya. Mudah-mudahan di sebelah kiri saya ini juga akan jadi Rektor UMI ya. Yang paling kanan mudah-mudahan jadi Wakil Rektor Tadulako, karena calon rektornya sudah ada di sini. Saya tidak berani bilang calon rektor. Prof. Ammar ini calon rektor ya. Jadi FDTI sangat luar biasa. Jadi ternyata orang-orang hebat demikian ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga, nah, Prof. Herman ini juga dekan di Universitas Malikul Saleh, maaf kalau salah Pak ya. Beliau rektor juga sekarang ya. Barangkali ada juga rektor yang lain hadir ya. Saya kira sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti menteri atau wamen barangkali lahir dari FDTI. Dan Dirjen Dikti nanti sekarang lagi ini ya, lagi apa namanya? Lagi ya, lagi bidding ya. Jadi mudah-mudahan nanti dari FDTI juga ya, kita berharap demikian ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar ya. Yang pertama, Bapak Ketua Umum Prof. Nisam akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan kami 2019-2021 secara singkat barangkali ya. Nanti lebih detail akan dilaporkan oleh Bapak Sekjen. Saya persilakan Prof. Nisam. Baik, terima kasih Prof. Ngakan, Pak Wakil Ketua Umum, Pak Sekjen, Wakil Bendahara dan Wakil Sekjen, serta seluruh pengurus dan anggota Forum Dekan Teknik Indonesia yang berbahagia. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sebagai Ketua Forum Dekan Teknik Indonesia yang ditunjuk oleh teman-teman sekalian pada Kongres di Bali tahun 2019, diamanahi untuk menjadi Ketua Forum Dekan Teknik Indonesia dengan amanat pada waktu itu untuk menyusun badan hukum kelembagaan dari Forum Dekan Teknik Indonesia, karena sebelumnya kita belum secara legal diakui oleh negara. Kemudian menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan menata dan mengembangkan program serta kegiatan Forum Dekan Teknik Indonesia. Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh rekan-rekan sekalian, maka amanah kongres tersebut sudah kami laksanakan oleh seluruh pengurus dan tentu didukung oleh seluruh anggota FDTI dan juga pengurus wilayah Barat, Tengah, dan Timur, yaitu dengan telah berbadan hukumnya Perkumpulan Forum Dekan Teknik Indonesia pada tanggal 10 Desember 2019 bersamaan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia. Kemudian juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga telah kita bahas bersama pada Musyawarah Nasional di Balikpapan pada 9 November, jadi 9 November 2019, serta berbagai program telah disusun bersama yang pada dasarnya program-program tersebut diselenggarakan oleh masing-masing wilayah, dan saya melihat aktivitas dari wilayah Barat, Tengah, dan Timur, kita semua melihat cukup
aktif. Selain itu juga berbagai kongres, berbagai konferensi dan seminar nasional dan internasional, alhamdulillah telah berhasil kita selenggarakan bersama-sama. Nah, saat ini anggota Forum Dekan Teknik Indonesia ada 116 dekan fakultas teknik. Ada teknik saja, ada teknik industri, ada teknik informatika juga masuk dalam keanggotaan FDTI, karena Forum Dekan Teknik ini sifatnya terbuka, jadi tidak terlalu sempit di dalam hal fakultasnya. Serta kerjasama dengan PII sudah kita tanda tangani MOU di Makassar pada bulan Maret tahun 2020. Saya ingat waktu itu awal dari masa pandemi, jadi terakhir kita bertemu fisik di Makassar. Sebelum itu juga kita melakukan pertemuan di Bali untuk memfinalkan berbagai program. Kemudian selama 2 tahun ini, seperti saya sampaikan, kita telah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan ilmiah maupun kegiatan kerjasama pertukaran mahasiswa dan berbagai kerjasama tridharma yang lain, termasuk pembinaan pendampingan antar anggota FDTI di dalam mengikuti akreditasi internasional, kemudian berbagai macam kerjasama pertukaran dan pengiriman mahasiswa sesuai dengan program-program Kampus Merdeka. Laporan lebih lengkap tentang kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan selama 2 tahun ini, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Sekjen, dan laporan keuangan akan disampaikan oleh Pak Wakil Bendahara. Alhamdulillah keuangan kita tidak minus, meskipun juga masih ada beberapa rekan yang belum membayar iuran anggotanya, tapi tinggal sedikit ya. Sedikit lagi yang belum, yang mungkin masih lupa belum membayar iuran anggotanya. Kita sebenarnya juga sudah bergabung dalam ASEAN Engineering Dean Summit AIDS atau APEFS, adalah organisasi di tingkat Asia Tenggara, perkumpulan dari dekan-dekan teknik. Kita terakhir menyelenggarakan acara AIDS bersama dengan KVO 2020 di Yogyakarta, tapi kemudian pandemi sehingga kita tidak menyelenggarakan di tahun 2021. Semoga ke depan ini forum di tingkat regional Asia Tenggara juga bisa kita ramaikan dan kita warnai kemajuan Fakultas Teknik Engineering Education di Asia Tenggara ini. Mungkin itu dari saya secara ringkas. Saya persilahkan Pak Sekjen untuk bisa menyampaikan secara lebih rinci kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan organisasi yang sudah berjalan selama 2 tahun terakhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa mulai dari dilantiknya atau ditetapkannya Prof. Nisam sebagai Ketua Umum Forum Dekan Teknik Indonesia, kami dari jajarannya itu tidak pernah lelah untuk melakukan segala hal untuk penguatan FDTI, kemudian kemajuan Fakultas Teknik seluruh Indonesia. Sekedar informasi, sejak Prof. Nisam ditetapkan sebagai Ketua Umum pada tanggal 27 Agustus 2019 di Bali, itu tidak dalam waktu lama, hanya sekitar beberapa hari, itu segera kami bentuk kepengurusan yang dilantik pada saat itu Sekretaris Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Ainun ya. Jadi kemudian yang kepengurusannya hingga hari ini untuk pengurus inti itu tidak pernah berubah, yang berubah adalah anggota, yakni para dekan yang silih berganti. Itu yang kami sampaikan. Nah, tidak lama setelah itu, Agustus, pas masuk September, kami berkumpul di Universitas Udayana, membicarakan segala hal yang harus dikembangkan atau harus diperbaiki terkait Forum Dekan Teknik Indonesia. Di Udayana kami
berpikir bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga mesti dimatangkan, dimantapkan, disesuaikan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga secara umum, kemudian dipastikan secara nasional kita buat badan hukum. Ya, jadi kita organisasi tanpa badan hukum maka adalah organisasi ilegal. Kalau dia berbadan hukum, maka apapun itu kita bisa melakukan kerjasama. Dan alhamdulillah di bawah kepemimpinan Prof. Nisam, kita bisa melakukan itu. Dari Udayana di bulan September, kita berpindah ke Uniba. Kita langsung lanjutkan Rakernas, tepatnya 9 November 2019. Di 9 November 2019 itu kita hasilkan beberapa hal. Yang pertama perbaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang berdasarkan hasil konsultasi dengan ahli hukum atau notaris, kita buat menyesuaikan. Yang isinya tidak jauh berbeda dengan yang dihasilkan oleh pengurus periode pertama. Jadi penyempurnaan disesuaikan aja kaidah-kaidahnya. Yang kedua, pada saat itu kita sepakat bahwa Forum Dekan Teknik Indonesia sebagaimana semangat yang kita bahas di Forum Dekan Teknik Indonesia pada saat Kongres di Bali pada tanggal 27 Agustus yang ada kesan bahwa kita mendukung IKN itu masuk ke arah konsep. Dan ke arah konsep yang dibuat adalah di bawah pimpinan Prof. Nisam, kita melihat bahwa smart, kemudian green, kemudian sustainable, kemudian forest city itu tidak lengkap untuk IKN. Makanya Forum Dekan Teknik Indonesia mengambil satu kata kunci, yakni bahwa konsep IKN mesti dilengkapi dengan blue city. Apa itu blue city? Itu juga bisa berbasis ekonomi yang pasti untuk memastikan masalah kelautan dan kemaritiman sebagai simbol bahwa negeri kita adalah poros maritim dunia, bahwa negeri kita adalah negara maritim, sehingga kita menganggap bahwa itu pantas untuk dimasukkan di ibu kota negara sebagaimana yang kita bahas hari ini. Sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, yang menyemangati itu adalah alur laut Kepulauan Indonesia. Kita tahu sejak dulu Selat Malaka itu alur laut Kepulauan 1 yang membuat Singapura sampai hari ini untung 1 triliun per tahun dari posisi strategis Alki 1. Padahal kalau Alki 1 dibandingkan dengan Alki 2 tidak ada apa-apanya. Makanya secara terus-menerus Forum Dekan Teknik Indonesia mengkonsultasikan dengan menteri, termasuk Menteri PUPR terkait konsep ini. Ya, ini sekedar penyampaian yang dilakukan pada tanggal 9 November 2021. Kemudian setelah itu tanpa gelisah, tanpa menunggu waktu, masuk di bulan Desember. 9 Desember kita berangkat ke UI. Sekaligus melihat kemajuan UI. Konsep smart room, smart mosque, smart apapun itu di UI kita tiba. Jadi kita jadikan juga Forum Dekan sebagai studi banding. Akan tetapi sasaran yang kita capai waktu itu adalah bahwa kita mengaktakan kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga secara hukum sudah ada dicatat oleh negara dan itu menjadi legal. Dan kita pilih bukan tanggal sembarangan, 10 Desember 2019 sebagai pengejawantahan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang memang jatuh pada tanggal itu. Jadi mulai Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, sekedar informasi, pengurus Forum Dekan Teknik Indonesia tidak pernah lelah untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya. Di akhir Desember 2019, bagaimana Bapak Ibu ketahui, kita masuk masa pandemi. Semua bingung apa yang harus kita lakukan. Tapi karena niat yang jujur untuk memajukan Forum Dekan Teknik Indonesia, kita membuat strategi. Strateginya seperti apa? Kita merangkum semuanya, merangkum LAM, merangkum Persatuan Insinyur Indonesia karena kita berada di bawah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014. Jadi kita menyusun rencana di bulan Februari kita menghadap ke tempat Pak Dirjen Dikti yang kebetulan Ketua Umum FDTI bersama Ketua Umum PI, Ketua Lamtek untuk merancang kerjasama bagaimana mensinergikan FDTI, Lamtek, dan PII. Dan akhirnya dibuatlah draft untuk membuat MOU yang pada akhirnya kita ketemu di Makassar, yang tuan rumahnya adalah Dekan Teknik Unhas, dan itu pertemuan luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Fakultas Teknik seluruh Indonesia yang hadir pada saat itu melonsing apa yang namanya MBKM, yang saat itu dipimpin oleh Ibu Paris, mewakili Pak Dirjen. Ya, jadi
Februari kita tidak istirahat, meskipun COVID, Maret masih kita bisa laksanakan. Waktu itu Prof. Nisam agak lambat datang, karena kalau saya tidak salah jam 12 malam, karena menyesuaikan dengan COVID itu, kita sudah mulai itu dengan COVID. Terus terang, seandainya misalnya tidak COVID, kita banyak model-model baru dan inisiasi yang mesti kita lakukan. Tapi apa yang kita dapatkan di Makassar di bulan Maret tahun 2020 adalah bahwa kita menandatangani MOU antara kita dengan Persatuan Insinyur Indonesia, antara kita dengan LAMTEK, dan pada saat itu Pak Rustam Aji sebagai saksi, Prof. Hari sebagai saksi, dan saya sebagai sekjen, saya mengupayakan semua dekan teknik yang bersedia untuk menjadi pengurus LAMTEK masuk ke LAMTEK. Dalam bahasa saya, kita FDTI-kan LAMTEK itu. Dan alhamdulillah sekarang, misalnya Prof. Misri tidak datang, Prof. Hari itu sangat kuasai masalah-masalah LAMTEK. Karena yang hadir di sini semua adalah keluarga besar. Itulah yang kita PI kita LAMTEK, PI kita FDTI-kan, LAMTEK kita FDTI-kan, dan itu kita berhasil laksanakan. Ya. Oke, di bulan Maret, di bulan April semakin COVID semakin tinggi, kita tidak kehilangan upaya, ya. Kita bersinergi terus dengan FDTI, kemudian dengan PII, kemudian dengan LAMTEK, dan apa yang kita lakukan ini suatu prestasi yang bersejarah karena kita sampai menghadirkan 7 menteri dalam waktu yang sangat berdekatan. Saya ngambil sebagai salah satu contoh bahwa pada hari Sabtu 6 Juni 2020 kita itu melakukan diskusi yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan RI terkait bagaimana kontribusi pendidikan tinggi, bagaimana FDTI berkiprah untuk sektor perhubungan dan tentu saja bersinergi dengan yang lain. Dari 6 Juni, 6 hari kemudian, itu kita lagi sudah melaksanakan bicara terkait peran pendidikan tinggi dalam meningkatkan perekonomian nasional bersama Menko Airlangga. Itu jadi tanpa lelah. Dan mungkin Bapak tahu, kegiatan-kegiatan itu khususnya misalnya dengan hampir tidak ada biaya. Dan yang luar biasa, FDTI bersinergi dengan Dikti. Sehingga FDTI adalah salah satu lembaga yang dihafal mulai kalangan atas sampai kalangan bawah di Dirjen Pendidikan Tinggi. Siapa lagi kalau bukan dirjennya Prof. Nisam. Jadi saya sebagai sekjen ya betul-betul menjaga itu. Dan yang ketiga, saya sampaikan lagi, 1 hari setelah Menko Perekonomian tampil sebagai webinar, di keesokan harinya Menristek tampil. Coba luar biasa. Menristek tampil, bicara lagi bagaimana peran pendidikan tinggi. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita berkomit, saya dengan Pak Dirjen berkomit, pengurus itu berkomit, kita semua ini akan jadi buku. Semua rekamannya masih ada. Kita akan jadikan bahwa ini karya Forum Dekan Teknik Indonesia. 1 hari setelah Menko. Kemudian saya lanjutkan lagi. Setelah 13 Juni, pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni, 1 minggu kemudian, kita bersama Menseknek RI. FDTI lagi, ini top banget ini FDTI. Kemudian kita lanjut lagi di Sabtu 27 Juni, menghadirkan Menteri PUPR, di situ kita diskusi terkait IKN. Kita bicara, Pak Dirjen kita persilahkan sampaikan konsep IKN seperti apa. Pak Dirjen sudah paparkan semuanya. Dan pada saat itu Menteri PUPR menyatakan, ya kita juga insya Allah akan perhatikan itu, karena di mata Menteri PUPR, Blue City itu bukan saja terkait masalah kelautan, tapi terkait air. Ya, jadi itu luar biasa. Kemudian kita lanjut lagi di tanggal 3 Juli 2020 Mendikbud RI. Dulu wawancara khusus ini bersama anak milenial Pak Sakir, dan luar biasa. Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sangat apresiasi dan bangga sama Forum Dekan Teknik Indonesia. Beberapa hari kemudian, 10 hari kemudian, kita undang lagi tanggal 10 Juli 2020 dengan Menteri ESDM. Dalam hal ini untuk periode sebelumnya Pak Archandra. Kita bicara bagaimana sebenarnya tentang SDM, energi baru terbarukan, mana sih yang paling ekonomis. Dan kita ada rekamannya dan kita sudah ada catatan untuk catatan FDTI ke depan. Yang penting ini semangatnya yang perlu kita jaga. FDTI itu
mantan, deklarator, dan anggota biasa satu kesatuan. Kita akan selalu ketemu di setiap kongres. Apakah Anda seorang menteri atau bukan? Oke, kita lanjut lagi bahwa setelah itu di 10 Agustus 2020, suatu kegiatan yang bersejarah, pameran virtual yang menghadirkan Mendikbud dan Menristek pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Menristek dan Mendikbud kaget, apresiasi karya-karya anak bangsa terkait COVID-19, manajemen penanggulangan COVID-19. Itu pendapat apresiasi, dan itu sudah pasti catatan sejarah. Kalau saya sampaikan catatan semuanya, ini sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa. Ini saja saya dengan kata-kata saja sudah luar biasa, apalagi nanti Bapak tahu filmnya, tahu kata-kata itu luar biasa. Tapi itu untuk FDTI, dan banggalah kita bahwa kita adalah keluarga besar Forum Dekan Teknik Indonesia. Oke, saya lanjut kemudian pada tanggal 12 Desember 2020, itu di sela-sela itu biasa kita rapat koordinasi nasional yang biasanya pada saat hari raya, setelah hari raya itu kita hampir setiap hari raya di masa kepengurusan FDTI itu kita rakornas, rapat koordinasi sekalian halal bihalal, yang kita ibarat dua sisi mata uang, PII dengan FDTI selalu tampil bersama. Sehingga di mata orang PII, FDTI itu luar biasa. Sampai hari ini saya kebetulan adalah sekretaris SC untuk Kongres PII tanggal 16-18 di Bali. Dia tidak mengganggu saya karena dia ingin kita sukseskan Forum Dekan Teknik Indonesia pada hari ini. Di bulan Desember, tepatnya tanggal 12, kita dengan Menteri Pertanian ya terkait bagaimana FDTI. Jadi itu langkah-langkah kelihatan sederhana tapi strategis. Tinggal apa yang kita lakukan itu kalau saya bahasakan menjadi fondasi untuk kemajuan ke depan. Dan ini semua ini tidak terlepas dari Ketua Umum kita yang juga Dirjen Dikti, Prof. Nisam. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tanpa lelah memasuki 2021 karena Lamtek sudah mulai mau diluncurkan, maka karena Pak Dirjen jabatannya sebagai Dirjen, maka harus ada yang wakili rapat-rapat, dan itu saya tahu itu atas rekomendasi Dirjen. Di setiap rapat, apakah terkait LAM atau terkait keinsinyuran, FDTI selalu dilibatkan. Sehingga dalam deklarasi pendirian Lamtek di Indonesia, Forum Dekan Teknik Indonesia selain PII menjadi salah satu deklarator pendirian itu. Ya, itu sekedar informasi. Yang kedua saya sampaikan bahwa kita mulai rapat dengan Lamtek, dengan Dirjen, dengan PII, karena ini satu kesatuan, mulai dari 27 Januari 2021, kemudian rapat Lamtek pada tanggal 6 Maret 2021, kemudian pada tanggal 22 Maret 2021, pada tanggal 5 Mei 2021, hingga 21 Juli, dan itu non-stop. Jadi kita tahu betul, kita sadar betul bahwa PII Lamtek adalah salah satu nyawa kemajuan Forum Dekan Teknik Indonesia. Nah, saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian satu hal yang bersejarah yang kita lakukan, yakni bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan didampingi oleh Dirjen Dikti, kemudian Dirjen Diksi ngolonsing yang namanya Lamtek. Lamtek itu untuk siapa? Untuk sarjana teknik, sarjana terapan, D3, magister, dan doktor. Ini sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di 10 Agustus itu bersejarah bagi Forum Dekan Teknik Indonesia. Kenapa bersejarah? Karena pada saat peluncuran Pak Menteri, kemudian Ketua Lamtek yang juga Ketua IAB, Ketua Umum PII dan FDTI yang diwakili oleh Waketum PII dan Sekjen FDTI ikut meluncurkan. Kita sengaja cari tanggal itu karena keputusan strategis. Karena kalau Menteri luncurkan, maka segala kendala pasti selesai. Dan saya tahu betul ada beberapa tanggal disesuaikan dengan peluncuran. Itu luar biasa. Dan kita berterima kasih kepada Menteri dan Pak Dirjen atas dukungan penuh terkait bagaimana memajukan teknik di Indonesia. Kemudian satu catatan, peran FDTI juga bahwa kita membentuk yang namanya Forum Rektor PII. Jadi Forum Rektor PII, karena kalau bicara PII, insinyur keteknikan, insinyur kehutanan, insinyur pertanian itu menjadi satu kesatuan. Jadi kita didirikan tanggal 17 Agustus 2021.
Kenapa tanggal 17 Agustus? Karena kita ingin FDTI ke depan, Lamtek dan PI punya acara mulai tanggal 10 Agustus sampai 17 Agustus, pameran inovasi karya teknologi dan inovasi karya nasional. Makanya saya selalu bilang FDTI adalah untuk Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk kemajuan keinsinyuran di Indonesia, FDTI kembali mengambil peran dalam mengoptimalkan peraturan menteri terkait program profesi insinyur, karena kita tahu setelah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014, setelah peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan menteri, itu kembali disesuaikan dan diperbaiki. Dan alhamdulillah FDTI senantiasa memberi kontribusi. Saya sebagai sekjen, sebenarnya saya mau sampaikan pada kesempatan ini, kita FDTI dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Pak Sekjen ya Pak Dirjen yang saat itu masih Dekan Teknik Indonesia, tidak dalam waktu lama menjadi PLT. Setelah PLT menjadi Dirjen, yang membuka FDTI menjadi bagian dari sejarah nasional. Ada sangat banyak, nanti ke depan akan ada buku yang kita komitmen untuk kita sampaikan, akan tetapi apapun itu saya sampaikan. Di tengah upaya keras pasti banyak kekurangan. Tapi pada kesempatan ini saya sampaikan, kalau ada kelebihan dan kesuksesan, bahwa itu adalah karena kepemimpinan Bapak Prof. Nisam sebagai Ketua Umum kita dan Dirjen Dikti. Dan seandainya ada kekurangan, maka kekurangan itu adalah tanggung jawab Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia. Itu saja saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum dan Bapak Sekjen atas laporan yang sangat detail sekali. Ya. Barangkali nanti akan ada laporan dalam bentuk hard copy yang akan disampaikan oleh Bapak Sekjen. Baik, selanjutnya saya persilakan Bapak Wakil Bendahara Umum untuk menyampaikan laporan keuangannya. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ketua FDTI yang kami hormati, Bapak Wakil Ketua, Bapak Sekjen, para pengurus FDTI, para deklarator, Bapak Ibu Dekan, maupun calon dekan barangkali ada. Izinkan kami melaporkan laporan keuangan. Mohon kepada panitia untuk menampilkan slide laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh Bendahara Profesor Seri Mulyana yang pada kesempatan ini tidak sempat hadir karena ada acara keluarga dan pengukuhan profesor pada tanggal 9 hari Selasa. Jadi saya sebagai wakil bendahara akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan FDTI yang dimulai pada saat kami menjadi pengurus pada tahun 2019. Kemudian sistematika laporan yang kami buat pertama itu adalah laporan penerimaan iuran 2018 sampai 2021 karena Prof. Seri ini bendahara dari awal sampai hari ini. Jadi laporan keuangan penerimaan iuran itu dibuat oleh beliau. Kemudian ada juga laporan bukti pengeluaran dari awal berdiri FDTI sampai hari ini pertanggal 1 November 2021. Kemudian yang ketiga adalah rekapitulasi keuangan FDTI. Jadi laporan ini berbentuk file, nantinya hard copy-nya akan kami serahkan ke Ketua Umum. Kemudian rincian pengeluaran, slide ketiga, saya tidak akan lama, cuma ada 4 slide. Yaitu saldo pada tanggal 6 September 2019 itu sekitar 50.133.730 rupiah. Kemudian pada saat pengurusan Prof. Nisam dan anggota
itu ada tercatat pengeluaran dan penerimaan, dan saldo akhir sampai dengan tanggal 1 November itu adalah Rp230.583.157. Walaupun ada pengeluaran 2 hari terakhir yang belum sempat kami masukkan sekitar Rp2 juta. Untuk konfirmasi atau verifikasinya itu buku tabungan ada pada Wakil Ketua Bapak Prof. Ngakan. Jadi seluruh dana yang tersimpan itu berada pada rekening FDTI. Itu barangkali yang kami bisa sampaikan. Kita ucapkan terima kasih kepada Prof. Seri yang betul-betul secara detail membuat laporan keuangan. Saya sendiri cuma sebagai wakil bendahara membantu dalam menyiapkan beberapa hal. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Sobajo, katanya kata salam dari Ternate. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wakil Bendahara Umum ya. Selanjutnya barangkali Pak Sekjen ada tambahan lagi, silakan. Ya, jadi saya tambahkan, yang pertama ada beberapa yang saya tidak sampaikan karena mungkin kita ikhlas dalam bekerja ya, bahwa ketika ada bencana, FDT itu selalu mengambil bagian. Termasuk bencana yang dipimpin oleh Pak Sakir, itu saya rasa FDT ikut membantu. Kemudian di Kalimantan kita juga ikut membantu ya. Dan yang perlu jadi catatan Bapak Ibu sekalian, pameran virtual pertama yang dikunjungi Menteri Kestan itu pertama kali di Indonesia itu adalah yang dilaksanakan oleh Forum Dekan Teknik Indonesia. Ya. Dan sekedar informasi, di semua kegiatan yang saya sebut tadi, itu hampir kita selalu berupaya untuk tidak menggunakan dana FTI. Sehingga pengurus Forum Dekan Teknik Indonesia saat ini meninggalkan dana untuk disimpan oleh pengurus berikutnya sekitar 200-an juta rupiah kalau saya tidak salah. Ya, karena Pak Sakir ada di sini, saya minta menyampaikan juga sedikit terkait bagaimana yang dilakukan saat itu. Oke, nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, yang pasti kami dari pengurus Dekan Teknik Indonesia periode 2019-2021, kalau masalah kegiatan kemudian harus menggunakan itu, kebanyakan kami tidak membebankan kepada organisasi. Webinar dari 1 sampai 9 itu tidak ada 1 sen pun menggunakan dana FDTI. Ya. Itu saja saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Prof. Ngakan. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Wakil Bendahara. Jadi tadi ditambahkan tentang bencana alam ini sangat penting. Jadi saya rasa ini bentuk konkret dari kegotong royongan kita dan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Jadi waktu itu ada di Lombok, di Palu, Sigi, Donggala, Makassar, Banjarmasin yang dari catatan saya, dan juga di beberapa tempat yang lain. Dan FDTI tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, ini sudah melebur dengan PII, Lamtek, kemudian IAPI, kemudian juga saya ingin garis bawahi Harteknas. Harteknas itu menjadi hari kita juga. Di setiap Harteknas FDTI secara spesifik selalu diundang untuk berpartisipasi. Dan tadi untuk yang tanggal 31 Agustus Kongres di Jogja itu sekaligus juga acara ASEAN Engineering Team Summit. Ini yang perlu kita kembangkan ke depan. Karena kita juga member dari KVO-AVO, jadi ini juga organisasi internasional, organisasi regional yang patut untuk kita warnai. Jadi mungkin tambahan dari saya itu, dari Harteknas, PI, Lamtek, IAPI, KVO-AVO, dan tadi kebencanaan alam itu merupakan trademark dari FDTI yang harus kita jaga ke depan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya selama 2 tahun ini tentu banyak kesalahan dan kekhilafan, kekurangan di dalam memimpin Forum Dekan Teknik Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang penuh persaudaraan selama ini. Semoga FDTI akan semakin maju lagi ke depan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Prof. Ngakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum. Nah, Bapak Ibu sekalian, anggota, deklarator dan seluruh
anggota FDTI ya, yang saya banggakan. Demikian tadi laporan pertanggungjawaban kepengurusan kami 2019-2021. Kami mohonkan pendapat atau persetujuan dari Bapak Ibu sekalian apakah LPJ kami dapat diterima. Dapat diterima. WTP ya. Wajar tanpa pengecualian. Atau WTS, wajar tanpa syarat. Baik, jadi demikian kita ketok palu ya. Mungkin Pak Ketua nanti ketok palu. Saya ya, baik. Dengan demikian saya ketok palu ya. Ini tidak ada palu Pak. Palunya dibawa oleh Pak Amar. Ya, laporan dapat diterima. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian laporan yang telah disampaikan tadi ya, saya kembalikan kepada Bapak Sekjen. Terima kasih.